wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita kembali lagi di kelasnya Ibu Indah ya. Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Sehat semua, Bu. Sehat, Bu. Wah, kalau sehat semuanya. Terus, tadi pagi sudah sarapan belum? Sebelum berangkat ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus kalau sudah sarapan semuanya. Karena sarapan itu sangat penting ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Iya, Bu. Iya, silakan Nadia. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai kami. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, Ibu akan presensi dulu ya. Nama yang Ibu panggil, katakan hadir ya. Yang pertama, Ayu Qadariah, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Lalu Dea Amanda Putri hadir. Hadir. Dan yang terakhir, Wilnalda, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, berarti hari ini hadir semua ya anak-anak Ibu. Bagus. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ibu persilakan. Ayo coba Nak Winalda dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo ayo maju, maju, ayo maju, maju. Good, tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren, suaranya bagus-bagus semua. Udah hafal lagi nih lagu Garuda Pancasila. Mantap. Nah, Ibu di sini akan memberikan sebuah motivasi belajar untuk anak-anak semuanya. Pembelajaran itu tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Nah, jadi kalau anak-anak mau pintar dan mendapatkan nilai yang bagus, anak-anak harus rajin dan tekun dalam belajar. Dan tentu juga harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, good semuanya. Sekarang lanjut ya. Apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri pantun. Betul, ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu apa aja sih? Ada yang masih ingat? Tiap bait terdiri atas 4 baris. Betul, ada lagi?
Tiap baris berdiri Irama dari 8 AB. sampai 15 suku kata. Oke, good. Berarti anak-anak sudah mengerti ya tentang materi ciri-ciri pantun yang telah kita pelajari sebelumnya. Wah, pintar-pintar sekali anak ibu ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang alat organ peredaran darah dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kegiatan membaca teks mengenai organ peredaran darah yang ada di slide PPT, peserta didik mampu menjelaskan organ peredaran darah pada manusia beserta dengan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan membaca teks mengenai gangguan organ peredaran darah, manusia yang ada di slide PPT, peserta didik mampu menguraikan gangguan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah kegiatan mengamati gambar organ peredaran darah manusia yang ada di slide PowerPoint yang di-share di Google Meeting, peserta didik mampu membuat diagram alur cara kerja peredaran darah manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah kegiatan mengamati video gangguan peredaran darah, peserta didik mampu membuat bagan alur gangguan kesehatan organ peredaran darah dengan tepat. Sekarang ayo kita amati gambar-gambar alat peredaran darah manusia berikut ini. Ini ada gambar apa saja? Jantung. Darah. Pembuluh Ya. darah. Iya, ini ada gambar darah, gambar pembuluh darah, gambar jantung. Nah, ini semua merupakan alat-alat organ peredaran darah. Masih ingat kan yang kemarin, yang di pembelajaran sebelumnya, ini adalah alat-alat organ peredaran darah. Selanjutnya, di sini Ibu ada teks organ peredaran darah manusia. Nah, Ibu mau anak-anak membaca ini secara bergantian ya. Baik, Bu. Untuk slide pertama, Ibu mau Naayu untuk membacanya. Baik, Bu. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Oke. Selanjutnya, slide berikutnya tentang darah. Ibu mau Dea yang membacanya. Silakan. Fungsi darah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. 2. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. 3. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. 4. Mengedarkan getah bening. 5. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. 6. Menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan 7. Mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Sudah, Bu. Bagus sekali. Terima kasih, Dea. Untuk slide selanjutnya, tentang pembuluh darah, Ibu mau Wilda membacanya. Baik, Bu. 2. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola, dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Sudah, Bu?
Iya, terima kasih Nak Wilnalda. Sekarang jantung kembali ke Ayu lagi, silakan dibaca. 3. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen Baik, yang terakhir masih mengenai jantung. Dipersilakan adik-adik untuk membacanya. Ini terakhir ya. Saya ya, Bu. Iya, Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atrium dan 2 bilik ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula tricuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula seminularis bentuknya seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Nah, anak-anak tadi kan sudah membaca ya teksnya. Tadi walaupun bergantian, pasti yang lainnya juga memperhatikan. Nah, karena tadi sudah membaca dan sekaligus memperhatikan, Ibu ada kegiatan Ayo Berlatih. Di sini Ibu ada 3 soal. Kita tanya jawab di sini. Soal pertama, apa saja yang termasuk organ peredaran darah? Siapa yang bisa menjawab? saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Yang termasuk organ peredaran darah manusia yaitu jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan darah. Iya, betul sekali. Jadi yang termasuk organ peredaran darah manusia itu ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, dan darah tentunya ya. Betul sekali jawaban Ayu. Sekarang soal nomor 2. Coba sebutkan fungsi dari darah. Saya, Bu, izin menjawab. Iya, silakan Nak Dea. Fungsi darah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan asam basa. Sudah, Bu. Iya, betul sekali ya jawaban dari Nak Dea. Jadi, fungsi dari darah itu banyak ya. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2. Kemudian, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Kemudian, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Kemudian, untuk menghindarkan tubuh dari infeksi. Lalu, menjaga kestabilan tubuh kita, kemudian mengatur keseimbangan asam dan basa atau HB. Jadi darah itu sangat banyak fungsinya ya anak-anak. Mengerti? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, pertanyaan terakhir, sebutkan bagian-bagian jantung. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Winalda. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau arterium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium atau serambi. Betul sekali jawaban dari Nak Winalda. Jadi bagian-bagian jantung itu terbagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama ada
yaitu 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Good, semuanya hebat, bisa menjawab pertanyaannya dengan tepat semuanya. Berarti sudah mengerti tentang organ peredaran darah ya. Ayo tepuk tangan untuk kita semuanya, untuk anak-anak terutama. Sekarang kita lanjut. Nah, karena anak-anak tadi sudah membaca, sudah mengerjakan atau menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan, di sini Ibu akan memberikan LKPD, yaitu LKPD 2 sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang telah anak-anak lakukan sebelumnya. Nah, ini di sini Ibu ingin anak-anak membuat sebuah diagram alur cara kerja peredaran darah manusia. Nah, alat-alatnya ini yang diperlukan cuma buku tulis, alat tulis, dan penggaris ya. Untuk langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, tadi anak-anak sudah membacakan mengenai alat teks bacaan tentang alat peredaran darah pada manusia. Kemudian, baru selanjutnya anak-anak dapat membuat diagram alur kerja peredaran darah manusia pada kotak yang telah disediakan, yaitu di sini. Atau di buku tulis nanti, di buku tulis anak-anak ya, atau bisa juga di buku gambar. Nah, untuk LKPD ini dikerjakan selama 1 minggu, dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkannya ini bisa melalui foto, nanti dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bagus, mantap. Baik anak-anak, masih semangat tidak belajarnya hari ini? Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih semangat? Oke, bagus. Biar tambah semangat, ayo kita melakukan tepuk semangat. Tahu kan tepuk semangat di mana? Semangat, semangat. Oke, oke. Bukan yang itu, Nayu. Jadi kayak gini, tepuk semangat. 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 Bisa? Kita bareng-bareng yuk. Bisa, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Semangat. Semangat. Oke, keren. Udah semangat belum? Sudah, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu ada kegiatan Ayo mengamati sebuah video pembelajaran. Nah, anak-anak coba amati ya video ini.
Oke. Apakah semuanya tadi memperhatikan dengan cermat video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan? Memperhatikan, Bu. Ya, kalau memperhatikan, Ibu ada 1 atau 2 pertanyaan untuk anak-anak. Ibu ingin bertanya, apa saja gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu dijawab. Jenis gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia yaitu anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner, hemofilia, dan thalassemia, Bu. Iya, betul. Jadi berdasarkan video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi, gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah itu ada jantung koroner, ada stroke, ada hipertensi, ada hipotensi, ada ini varises, ada ambeien, ada anemia, dan sebagainya ya. Wah, berarti tadi Nak Ayu memperhatikan videonya dengan baik. Bagus. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Ada kegiatan Ayo membaca teks lagi. Ini membacanya bergantian lagi seperti sebelumnya. Siapa yang mau membaca teks ini? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Wilnalda. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Nak Winalda. Selanjutnya, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Iya, silakan Nak Ayu. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima ada jantung koroner.
Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Iya, terima kasih Nak Ayu. Nah, slide terakhir. Coba Nak Winarda lagi dibaca. Baik, Bu. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak semuanya sudah membaca teks ini ya secara bergantian, dan yang lain pasti sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Karena Ibu anggap kalian semua sudah memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, Ibu ada kegiatan Ayo Berlatih. Di sini Ibu ada 3 buah soal. Ini Ibu jadikan sebagai tugas saja. Ibu mau anak-anak kerjakan 3 soal ini di buku tulis anak-anak, ya, nanti di rumah, nanti ditulis di buku tulis. Kemudian kalau sudah selesai, hasil jawabannya bisa anak-anak foto dan kirimkan ke WhatsApp grup. Nah, di kertasnya jangan lupa untuk dituliskan nama ya dan nomor absen. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bu. Ini dikumpulkan paling lambat besok ya. Baik, Bu. Nah, ini ada LKPD lagi sebagai tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Sama ini Ibu juga mau anak-anak membuat sebuah bagan alur gangguan kesehatan organ peredaran darah. Ini bisa dibaca bagaimana langkah-langkah kegiatannya, nanti dibuat lagi bisa di buku tulis atau di buku gambar. Nah, ini sama dengan LKPD yang kedua, dikumpulkannya minggu depan. Dikumpulkannya juga di foto atau dikirimkan ke WhatsApp grup. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Baik, apakah dari pembelajaran yang kita lakukan tadi ada yang masih belum dimengerti? Sudah dimengerti, Bu. Baik, sudah paham semua ya, berarti. Nah, kalau sudah paham semua, apakah anak-anak dapat menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah, Bu. Iya, betul sekali. Ada yang lain yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ya. Baik, akan Ibu jelaskan lagi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Lalu, gangguan pada organ peredaran darah karena faktor non-keturunan ini dapat disebabkan oleh pola hidup dan makan yang tidak sehat ya. Kemudian contohnya itu, contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan itu, yaitu yang pertama ada anemia, ada hipotensi, hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Kemudian yang terakhir, contoh gangguan peredaran darah manusia karena faktor keturunan, yaitu hemofilia dan thalassemia.
Baik, bisa dimengerti ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, bagus semuanya kalau semua sudah paham. Dan ini juga kita hanya mengulas kembali ya materinya, karena sebelumnya juga kita sudah tipis-tipis mempelajari ini. Ini hanya sebagai penguatan lebih lanjut. Nah, ini tugas lagi ini. Nah, di sini Ibu ada soal evaluasi. Anak-anak, Ibu mohon untuk mengerjakan soal evaluasi yang nantinya akan Ibu bagikan linknya, link Google Form-nya di WhatsApp Group. Ini linknya nanti Ibu bagikan di WhatsApp Group ya. Ini harus dikerjakan karena ini sebagai nilai evaluasi kita pada pembelajaran hari ini. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Jangan sampai lupa ya. Dimengerti anak-anak? Baik, dimengerti ya. Baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Di sini Ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu tentang macam-macam properti dalam tari daerah. Jadi sebelum pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu, agar di proses pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa lebih paham ya tentang macam-macam properti dalam tari daerah. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Boleh, Nak Saya, Bu. Minalda? Iya, silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita semua berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini dengan sangat baik. Anak-anak sangat aktif mengikuti pembelajaran hari ini, sangat baiklah pokoknya. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, terutama untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita sudah berada di era new normal, di era pandemi ini, tapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker, kemudian pola makannya, makan makanan yang sehat. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa, Bu. Bagus, berarti baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran hari ini ada salah kata ataupun salah perbuatan. Ibu mohon maaf untuk anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak semuanya.